Di video sebelumnya kan aku pernah bahas ya tentang langkah saat kalian melakukan atau melapor ke tempat tugas yang baru. Dan di video kali ini aku bakal bahas tentang berkas apa saja yang dibawa saat melapor ke tempat tugas yang baru. Preview. Sebelum aku masuk ke pembahasannya, di sini aku mau disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman, bahwa untuk berkas-berkas yang nanti dibawa itu sebetulnya disesuaikan dengan tempat kalian tugas masing-masing. Dan di sini tuh aku sebenarnya lebih ke arah ingin bercerita ya, berdasarkan pengalaman aku pribadi dan mungkin juga bisa menjadikan bayangan ke kalian terkait berkas-berkas apa saja yang dibawa saat melakukan laporan ke tempat tugas. Atau kalian juga bisa nih untuk jaga-jaga gitu ya teman-teman, mempersiapkan berkas yang nanti aku sampaikan. Jadi siapa tahu nih begitu nanti kalian udah ke tempat tugas gitu ya, begitu kalian nanti diminta berkasnya ya kalian sudah ready gitu. Nah, untuk berkas yang aku bawa saat melapor ke tempat tugas yang baru itu ada KTP. Dan ini aku bawa KTP yang asli ya teman-teman. Jadi kalian juga bisa nih untuk persiapkan yang fotokopinya. Mungkin sekitar 5 lembar atau lebih gitu ya. Jadi begitu nanti misalkan nih kalau diminta ya kalian sudah ready gitu. Dan saran dari aku sih kalian bisa untuk di-scan ya, untuk jaga-jaga juga gitu loh sebagai arsip digital kalian. Nah, untuk scan-nya ya tentu yang scan yang asli ya teman-teman. Lalu berikutnya ada KK atau kartu keluarga. Nah, untuk kartu keluarga di sini ini aku bawa yang fotokopi teman-teman, tapi aku juga punya yang asli dalam bentuk file scan PDF. Jadi kalau kalian misalkan nih nggak mau bawa yang asli ya, jadi bisa di-scan aja gitu. Karena kan kalau kartu keluarga itu yang asli biasanya di rumah ya sama orang tua kalian gitu. Kalau aku pribadi kan ya di Bali gitu. Takutnya nanti kalau aku bawa yang asli, terus keluarga aku butuh kan sulit ya kalau di perantauan gitu. Jadi aku nggak berani bawa yang asli sehingga yang asli cukup aku scan aja dan di sini aku bawa yang fotokopiannya. Nah, kalian juga bisa nih untuk siapkan fotokopi yang dilegalisir juga nggak apa-apa ya, sebagai jaga-jaga aja. Jadi nanti misalkan diminta ya kalian udah ready gitu. Jumlahnya juga mungkin 5 atau disesuaikan ya terserah kalian gitu. Nah, yang scan-nya itu kan yang asli ya tentu ya teman-teman. Itu juga bisa sebagai arsip digital kalian. Lalu berikutnya ada NPWP. Nah, untuk NPWP ini aku bawa yang asli. Jadi ini sebenarnya kalau kayak KTP tadi ya, kalian bisa nih juga untuk di-scan yang aslinya sebagai arsip digital kalian, dan kalian juga bisa nih siapkan yang fotokopi supaya untuk jaga-jaga aja ya. Nanti ya kalau diminta kan ya kalian udah ready gitu loh, udah siap. Nah, untuk jumlahnya kalian bisa fotokopi 5 lembar atau 10 gitu. Terserah, nggak apa-apa, untuk jaga-jaga aja. Berikutnya ada ijazah SD, SMP, dan juga SMA. Nah, di sini aku ini bawa 3 ijazah yang asli ya, teman-teman. Jadi, ketiga ijazah ini tuh asli semua. Nah, kalau kalian misalkan takut ya bawa yang asli ya, bisa di-scan yang aslinya gitu ya, sebagai arsip digital kalian nanti. Dan kalian juga bisa jaga-jaga gitu, bawa yang fotokopinya. Mungkin ya 5 lembar atau berapa gitu ya, terserah kalian. Terus kalian bisa legalisir juga ke sekolah kalian. Dan ya misalkan diminta gitu ya, kalian bisa lampirkan. Jadi ya kalau kalian mau bawa yang asli kayak ini ya terserah kalian juga. Cuman ya perlu hati-hati supaya berkasnya ini nggak hilang gitu. Berikutnya ada transkrip nilai. Nah, untuk transkrip nilai ini kan kebetulan aku pakai yang di belakang ijazah ya teman-teman. Jadi yang di belakang ijazah ini tuh udah include sama ijazahnya. Jadi aku cuman perlu bawa satu ini tuh ya udah dapat ijazah dan juga transkrip nilai yang ada di belakang ijazahnya. Ini tuh sama teman-teman, ketiga ijazah ini ya di belakangnya juga ada 3 transkrip nilai kayak gini. Nah, kalian bisa scan juga ya sebagai arsip digital, atau kalian juga bisa fotokopi untuk jaga-jaga begitu diminta ya kalian sudah siap gitu. Atau mungkin nih kalian yang transkrip nilainya itu kan pisah ya, yang mungkin pakai ada nilai
UN gitu ya, itu juga kalian bisa jaga-jaga aja disiapkan. Lalu berikutnya ada surat nikah atau akte pernikahan gitu ya. Nah, berhubung aku kan belum nikah teman-teman, jadi aku nggak punya akte nikah. Kalau kalian yang udah punya ya kalian bisa jaga-jaga bawa yang asli juga, atau kalau kalian misalkan pisah gitu ya sama istri atau suami gitu yang nggak ikut di perantauan dan kalian takut hilang gitu misalkan, ya terserah, kalian juga bisa scan yang asli dan itu nanti bisa juga kalian siapkan yang fotokopi ya, atau dilegalisir lah atau apa gitu istilahnya, supaya membuktikan gitu loh, bukti legalitas itu. Jadi ya begitu misalkan kalian diminta ya kalian udah ready gitu. Dan yang scan itu juga sebagai arsip digital kalian. Tentunya yang di scan itu yang aslinya ya teman-teman. Lalu berikutnya ada akte kelahiran. Nah ini akte kelahiran aku juga bawa yang asli teman-teman. Jadi semua data-data pribadi aku tuh rata-rata aku bawa yang asli ya, karena aku untuk jaga-jaga aja sih gitu. Jadi ini juga sama ya, kalian bisa scan yang asli sebagai arsip digital kalian ya, siapa tahu suatu saat diminta gitu. Atau kalian juga bisa nih bawa ke perantauan itu yang fotokopi, atau mungkin yang udah dilegalisir juga ya, untuk jaga-jaga aja gitu, supaya nanti kalau diminta ya kalian udah siap. Nah berikutnya ada buku tabungan. Nah di sini sebenarnya untuk buku tabungan ini ya kalau nggak salah itu tiap tempat tugas itu beda-beda. Ada yang BRI dan BNI kayak aku ini, ada juga yang BRI atau Mandiri kayak gitu. Nah ini saran dari aku ya, supaya kalian itu nggak rugi buat buku tabungan, kalian bisa siapkan ini setelah kalian tahu penempatan kalian. Jadi begitu kalian tahu, lalu kalian bisa nanyakan ke tempat tugas kalian dan barulah kalian buat gitu loh, supaya nggak rugi teman-teman. Nah ini juga aku sama ya, untuk buku tabungan ini tuh aku fotokopi ya beberapa lembar gitu untuk jaga-jaga. Jadi ya nanti begitu diminta aku udah ready. Berikutnya ada kartu BPJS Kesehatan kalau kalian udah punya. Nah kalau aku kemarin ya teman-teman ya, untuk kartu BPJS itu sebenarnya aku nggak ada ya kartu BPJS yang kayak gini. Nah ini tuh aku dapat setelah di tempat tugas. Jadi kalau nggak salah ini tuh yang buat itu kantor ya. Jadi aku tuh tinggal terima aja kartu Indonesia Sehat, atau ya ini ada kartu BPJS-nya juga sih. Nah mungkin kalau kalian udah yang punya ya, untuk yang ada kartu BPJS-nya ya kalian bisa siapkan mungkin di scan yang aslinya ya sebagai arsip digital kalian, atau kalian juga bisa siapkan yang fotokopi. Jadi begitu diminta ya kalian nanti udah ready gitu loh kalau diminta yang fotokopiannya. Lalu berikutnya ada SK CPNS. Nah untuk SK CPNS kemarin itu kan sebenarnya aku nggak dapet yang fisiknya ya teman-teman. Jadi yang kemarin itu aku dikirimin kan lewat email dalam bentuk PDF gitu. Nah aku itu print kertas kuning ukuran F4 kalau nggak salah ya. Nah untuk biasanya sih tempat print itu nggak semuanya kan ada kertas kuning kayak gini, karena khusus gitu teman-teman biasanya. Kalau nggak ada misalkan kalian nggak dapat gitu ya tempat fotokopi yang warna kuning, ya saran dari aku jangan dipaksa aja, setidaknya kalian itu ada file dari SK CPNS ini. Nah untuk tahun ini kan aku nggak tahu ya apakah sama kayak tahunku nggak dapet fisik, atau mungkin kalian nanti dapat fisik ya, yaitu kalian simpan baik-baik, kalian bisa scan sebagai arsip digital kalian kayak gitu teman-teman. Berikutnya ada pas foto warna latar kuning dan ukurannya 4x6 sih nggak salah aku kemarin. Ini tuh fotonya udah pakai baju PDH dan pangkat ya. Jadi nanti misalkan nih yang kalian belum punya baju, bisa pinjam baju temen dulu. Nah kalau bisa sih yang pangkatnya sama juga gitu, untuk foto aja dulu, untuk foto sebentar aja lah, sementara aja kayak gitu. Lalu untuk jumlahnya sendiri ya kalau nggak salah ini kan sekali kita foto udah dapat beberapa lembar ya, antara 4 atau 6 lembar gitu aku lupa. Ya kalian cukup itu aja dulu simpan, persiapkan. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian itu habis foto, minta file fotonya ke tukang foto gitu. Jadi misalkan kalau kurang ya kalian tinggal cetak file kalian, jadi nggak usah foto ulang lagi. Oke mungkin itu ya beberapa berkas yang kemarin aku siapkan dan aku bawa saat ke tempat tugas yang baru. Dan tadi kan aku menjelaskan ada beberapa berkas
yang dalam bentuk aslinya gitu loh. Jadi kalau kalian mau bawa yang asli juga sebenarnya nggak apa-apa ya, sebagai jaga-jaga aja. Tapi kalau kalian takut bawa yang asli, kalian bisa scan file yang aslinya untuk arsip digital kalian. Cuman kalau kalian mau ikuti caraku bawa yang asli, silahkan. Pesannya adalah bawanya hati-hati, karena takutnya kan kalau hilang itu, khususnya ijazah ya, sulit banget gitu loh kalau mau dicari yang barunya. Dan untuk masalah berkas yang tidak tadi aku sampaikan, itu mungkin nanti ada beberapa info lanjutan ya di kemudian hari setelah kalian di tempat tugas yang baru, itu barulah diinfokan. Oleh karena itu ya, kalian bisa proaktif lah ya dari sekarang untuk tanya-tanya ke teman gitu ya, tentang apa aja sih berkas-berkas yang nanti kira-kira perlu disiapkan. Ya, supaya tentunya kalian itu ready dan siap begitu nanti diminta ketika melapor ke tempat tugas. Oke, mungkin sekian informasi yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari aku. Like juga dan share ke teman kalian yang lagi bingung juga tentang berkas-berkas yang harus dibawa saat melapor ke tempat tugas. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.